Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan kembali akan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh diberikan kesempatan untuk bangun kembali dan untuk memulai renungan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sungguh tak habis-habisnya penyertaan, berkat, dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami belajar dan merenungkan dan mendengarkan sabda-Mu, berikanlah setiap kami hikmat dan pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Kejadian pasal 33 ayat yang keempat. Kejadian pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangislah mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, teks ini berbicara tentang menceritakan bagaimana Yakub ketakutan karena hendak berjumpa dengan Esau. Masa lalu Yakub yang pernah menipu kakak kembarnya ini membayangi ingatannya. Ia dihantui kemarahan Esau sampai-sampai ia mempersiapkan diri dengan kemungkinan yang terburuk untuk pertemuannya dengan kakaknya. Namun ternyata hal yang sebaliknya justru terjadi. Bukannya Yakub yang seharusnya datang menghampiri kakaknya untuk meminta ampun. Perhatikan ayat emas ini. Siapa yang justru berlari menghampiri? Esaulah yang berlari mendekap, memeluk Yakub si penipu yang telah merugikan dan membuat luka hatinya. Jika ditelusuri lebih lanjut, kapan peristiwa itu terjadi? Pertemuan itu terjadi setelah 20 tahun. Waktu yang sungguh sangat lama. Hubungan saudara kembar itu rusak selama puluhan tahun. Ada ketakutan, kegetiran, dan mungkin hati yang memendam kemarahan serta kepahitan. Namun di hari itu Esau melepaskan pengampunan untuk adiknya. Dia berlari, mendekap, memeluk, bahkan menangis karena sukacitanya bertemu kembali dengan adiknya setelah sekian lama. Kemarahan Esau karena ditipu dan diambil haknya oleh Yakub sirna. Saudara yang terkasih dalam Yesus, Tuhan Yesus juga mau kita melepaskan pengampunan. Kenapa? Karena memendam kemarahan dan kesalahan orang lain akan melukai hati dan membuat hidup kita semakin pahit. Memendam kesalahan tidaklah sehat, tidak ada gunanya menyimpan kepahitan di dalam hati. Ingatan akan perbuatan orang lain yang merugikan kita, entah itu menfitnah, menyakiti, itu membuat kita sengsara dalam kehidupan kita. Yesus mau kita melepaskan semua kepahitan itu. Mungkin kita berkata dalam hati, orang itu tidak pantas untuk diampuni, ia terlalu jahat, ia telah berkhianat. Ingat saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mau kita mengampuni bukan karena orang itu pantas atau tidak pantas, namun karena mengampuni itu menolong hati kita untuk tidak lagi sesak oleh kepahitan. Lepaskanlah pengampunan bukan karena orang itu layak atau tidak layak, tetapi karena kita mau menaati Tuhan. Tuhan Yesus mau kita bahagia. Hidup akan jadi susah karena kita tidak mau melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Lepaskanlah amarah kita, lepaskanlah kekecewaan kita, lepaskanlah kepahitan kita. Doa kita kepada Tuhan dan bergumul kepada Tuhan. Saya berharap kiranya kita bisa belajar mengampuni dan mengalami kelegaan di dalam
Tuhan Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan bahwa Engkau menginginkan setiap kami untuk melepaskan pengampunan, karena memendam kemarahan dan kesalahan orang lain akan melukai hati dan membuat hidup kami semakin pahit. Kami sadar memendam kesalahan tidaklah sehat. Tidak ada gunanya menyimpan kepahitan di dalam hati. Ingatan akan perbuatan orang lain yang merugikan, entah itu memfitnah, menyakiti, itu membuat sengsara dalam kehidupan kami. Ampunilah kami Tuhan jika kami masih menyimpan kepahitan. Mulai saat ini kami mau melepaskannya dan mengampuni. Tuhan, berkatilah kami dalam sepanjang hari ini. Dalam segala aktivitas yang ada, biarlah dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu juga akan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit maupun dalam menghadapi segala pergumulannya, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan, dan berikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya memperoleh kemenangan dan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkah dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita memulai aktivitas kita hari ini dengan tidak perlu memendam segala kepahitan. Tinggalkan semuanya itu dan mari kita belajar untuk saling mengampuni. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.